Baik, saya ucapkan salam bagi kita semua, para hamba-hamba Tuhan yang sedang menyaksikan program acara cakap-cakap tentang Tuhan di Amazing Ministry. Saya percaya sampai saat ini Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita sehingga kita boleh mengikuti acara ini. Kita pastikan bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kepadanya kita beribadah adalah Tuhan yang setia, yang pasti akan menolong setiap kita. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Pendeta Muda Rahman Sibuea. Istri saya Buru Nenggolan, anak saya 2. Kami tinggal di perumahan Gria Tanjung Selamat, dan pelayanan kami ada di GBI, Pos PI yang ada di Marike, daerah Tanjung Langkat. Saya percaya hari ini ada satu berkat yang besar yang Tuhan akan perbuat dalam hidup kita. Saya akan mengangkat sebuah tema, di mana satu tema ini adalah tema yang sangat kita butuhkan untuk saat-saat ini, yaitu tetap tegar di masa-masa yang sukar. Baik Bapak Ibu, saya akan terlebih dahulu membacakan renungan kita yang saya ambil dari Mazmur 84 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini satu mazmur yang sungguh indah yang kita dengarkan malam hari ini. Saya tahu hidup kita adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pergumulan dan persoalan. Tidak terkecuali kalau kita tadi membaca pengalaman pemazmur. Kalau kita lihat di ayat 7, mereka juga mengalami pergumulan, mengalami persoalan. Ada lembah Baka dalam kehidupan mereka. Tapi kita bersyukur saudara, lihat di ayat 8, maka pemazmur ini Alkitab mencatat, sekalipun mereka mengalami lembah Baka, sekalipun mengalami pergumulan, kesukaran, persoalan, tapi ada janji Tuhan. Di ayat 8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau jujur dalam hidup ini, kita juga selama kita hidup, selama kita ada di bumi ini, maka selamanya kita akan mengalami pergumulan, kita akan mengalami persoalan. Kalau kita juga melihat hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab saudara, tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami persoalan, tapi luar biasa, mereka mengalami kekuatan, mereka tetap tegar di tengah-tengah kesukaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, malam hari ini saudara, saya percaya tidak ada secara kebetulan kita mengikuti acara ini. Mari kita ikuti. Saya berdoa, biarlah acara ini akan membawa kekuatan dalam hidup kita. Tema yang saya angkat pada malam hari ini yaitu tetap tegar di masa yang sukar. Apa yang terjadi di bangsa kita saat ini saudara, kita mengalami yang namanya goncangan. Bukan hanya bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa seluruh isi dunia mengalami goncangan. Pandemi COVID-19 saudaraku, itu mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Tapi kabar baik pada malam hari ini saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita belajar dari Mazmur 84 yang sudah kita baca, ayat 1-8 saudara.
Bagaimana pemazmur ini, mereka berjalan makin lama makin kuat, saudara. Ini menjadi kerinduan kita. Saya percaya Tuhan mau kehidupan kita makin lama makin kuat, sehingga kita bisa tegar di tengah-tengah kesukaran yang kita alami hari-hari ini. Dan kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang pertama, saudara, kita belajar dari pemazmur. Yang pertama, mereka memiliki kerinduan kepada Allah. Bapak Ibu, kunci pertama bagaimana kita bisa tegar di tengah-tengah kesukaran. Milikilah kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saya percaya orang yang rindu hanya bisa dipuaskan saat dia bertemu dengan orang yang dia rindukan. Malam hari ini, saudaraku, mari kita cek diri kita. Apakah kita masih memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan? Saat kita datang ke gereja, saat kita datang ke persekutuan, saat kita datang mungkin ke pelayanan, apakah kita didorong karena ada satu kerinduan? Saya percaya, saudaraku, orang yang memiliki kerinduan, apapun halangan, tantangan, pasti akan diterobos, saudara. Karena dia hanya bisa dipuaskan saat dia berjumpa dengan orang yang dia rindukan. Malam hari ini, mari kita belajar. Setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, dimanapun kita beribadah, jangan hanya datang dengan formalitas, rutinitas, tapi milikilah satu kerinduan, saudara. Ada satu kerinduan yang besar. Pemazmur, mereka rindu untuk dekat dengan Tuhan. Itu sebenarnya di Mazmur dikatakan, di Mazmur yang lain, Mazmur 42, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja ada kekuatan yang baru. Mengenai kerinduan ini saya mau bersaksi untuk kita sedikit sebentar. Jadi saya ingat sebelum saya menikah dengan istri saya yang sekarang, kami itu pacaran. Saya ingat kami pacaran itu lebih kurang 2,5 tahun. Istri saya Boru Nenggolan ya, yang sekarang istri saya. Jadi dulu kami pacaran. Saudaraku, dulu pelayanan saya itu di Padang Bulan, di pajak sore di Padang Bulan. Jadi saat itu ada ibadah kita itu ada dalam satu minggu itu ada 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8 sampai jam 10, ibadah kedua jam 10 sampai jam 12, dan ada lagi ibadah sore jam 5 sampai jam 7 malam. Saya sebagai full timer, saudara, saya melayani Tuhan sepenuh waktu dan sepenuh hati. Maka saya hadir dalam 3 ibadah itu, saudara. Apa yang terjadi setiap minggu saya lakukan hal yang sama, saudara. Jadi saya bagaimana cara saya untuk bisa datang kepada pacar saya? Jadi hari Minggu itu pelayanan itu selesai jam 7, nggak selesai di sana. Kadang-kadang masih ada kunjungan, masih ada yang kita doakan. Saya ingat pada saat itu, saudara, saya udah pulang jam 10, kadang-kadang sampai jam 11. Tapi saudaraku, sekalipun saya agak capek, tapi karena ada satu kerinduan, saya rindu untuk berjumpa dengan pacar saya. Apa yang saya lakukan? Maka saya datang, saya ketemu dengan dia, dan saya ketemu dengan dia, ada satu kekuatan yang baru, saudara. Saudaraku, itu saya lakukan bertahun-tahun. Dan puji Tuhan, saudara, kerinduan itu membuat hubungan kami itu tetap kuat. Sama seperti kita, Bapak Ibu, saat kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya pasti ada satu kekuatan yang baru, ada satu gairah. Malam hari ini saya ingatkan kita semua. Pemazmur mengingatkan kita, setiap kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan penuh kerinduan. Saudara, mungkin kita nggak menyadari Tuhan juga sangat rindu untuk ketemu dengan kita. Saudaraku, kita bisa lihat di Matius 6, Matius 11 ayat 28 maksud saya. Tuhan berkata kepada umatnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara lihat bagaimana Tuhan rindu untuk menanti kedatangan umatnya, saudara. Saudaraku, saya percaya saat kerinduan Tuhan berjumpa dengan kerinduan kita, lihat, disitulah ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada pengurapan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kunci pertama bagaimana kita bisa tegar di masa-masa yang sukar. Hari-hari ini mari jaga terus kerinduan itu. Jaga terus api dalam hati kita tetap menyala. Jadi setiap kita datang kepada Tuhan, mari datanglah dengan penuh kerinduan. Saya percaya orang yang haus, orang yang lapar, Alkitab berkata mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Pemazmur rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di ayat 11, pemazmur itu berkata seperti ini, sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur tahu di pelataran Tuhan ada kekuatan, ada pengurapan.
Yang kedua saudara, di ayat 2 dikatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Lihat, pemazmur tidak hanya rindu untuk dekat dengan Tuhan, tapi mereka senang. Saya percaya orang yang senang itu adalah orang yang betul-betul orang yang senang itu orang yang selalu mau dekat dengan Tuhan gitu ya. Senang. Orang yang senang itu gak perlu dipaksa-paksa. Malam hari ini saudara, coba tanya diri kita, apakah kita masih senang dekat dengan Tuhan? Apakah kita masih senang untuk datang beribadah? Atau mungkin kita harus didorong-dorong saudara, harus diingat-ingatkan saudara. Tapi malam hari ini mari kita belajar. Setiap datang hari Minggu, besok kita memperingati Jumat Agung, mari kita datang dengan penuh kerinduan. Kita senang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya saudara, itulah letak kekuatan kita. Itu letak kekuatan pemazmur. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Kenapa? Karena mereka senang dengan tempat kediaman Tuhan. Hari ini saudara, jangan anggap remeh dengan ibadah. Ada banyak orang saudara anggap remeh dengan ibadah. Padahal ibadah itu mengandung janji untuk hidup kita saat ini dan untuk hidup kita untuk yang akan datang saudara. Malam hari ini melalui acara, saat kita mendengarkan acara ini, biarlah relakan diri kita untuk kita selalu rindu dan kita suka senang dekat dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, lihat ayat 3 dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Lihat, pemazmur memiliki jiwa yang hancur karena merindukan Tuhan saudara. Beda dengan kita. Kita kadang-kadang hancur karena pergumulan dan persoalan kita. Enggak rahasia. Itu yang kita alami. Kita hancur hati kita. Ada mungkin kata-kata yang menyakiti itu membuat kita hancur. Hancur kali hatiku gitu ya. Tapi hari ini lihat pemazmur, mereka hancur hati bukan karena perkataan-perkataan orang lain, bukan karena masalah dan pergumulan. Tapi lihat di sini, mereka memiliki kehancuran hati. Jiwa mereka hancur karena mereka merindukan Tuhan. Pemazmur tahu hanya Tuhan yang sanggup memuaskan hati mereka. Malam hari ini saudara, biar kita seperti pemazmur ini, milikilah satu jiwa yang hancur. Artinya seperti ini, sebelum saya ketemu dengan Tuhan, sebelum aku beribadah, sepertinya ada yang kurang gitu ya. Makanya kita terus mengejar Tuhan, kita terus datang lebih dekat sama Tuhan. Saya akan percaya di situ kekuatan kita. Jiwa yang hancur tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Tapi Tuhan berjanji akan membalut hati kita. Dia akan menguatkan kita sehingga kita akan berjalan makin lama makin kuat, sama seperti pemazmur ini saudara. Saya berdoa saudara, biarlah tema kita malam hari ini, kita tetap tegar di tengah-tengah kesukaran. Kenapa? Karena Tuhan ada dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Luar biasa saudara. Yang berikutnya saudara, lihat ayat 4. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Saya lihat apa rahasia sehingga pemazmur ini mereka bisa berjalan makin lama makin kuat. Yang berikutnya dikatakan pemazmur adalah seorang yang suka memuji-muji Tuhan. Ada kata terus menerus. Kata terus menerus itu continue saudara. Artinya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, maka pemazmur mereka terus memilih untuk memuji-muji Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi itu bukan alasan untuk kita berhenti untuk memuji Tuhan. Lihat seperti pemazmur, mereka selalu memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tidak heran mereka makin lama makin kuat. Kalau kita melihat di Mazmur 22 ayat 4, dengan cepat kita akan melihat Mazmur 22 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita Mazmur 22 ayat 4. Demikian firman Tuhan, Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Alkitab mencatat, saat kita banyak memuji-muji Tuhan, kita bersyukur mengagungkan Tuhan, Alkitab berkata, maka Tuhan itu bersemayam atas puji-pujian umatnya. Saya berdoa, biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, sehingga mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Saya percaya ada kuasa dalam pujian saudara. Orang yang senang memuji Tuhan, saya percaya kehidupannya akan banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur saudara. Hari-hari ini biarlah mulut kita
bukan penuh dengan sungut-sungut, bukan penuh dengan keluh kesah, tapi biarlah mulut kita sama seperti pemazmur, mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Allah. Itu yang dialami oleh pemazmur, saudara. Bapak Ibu, malam hari ini biar kita mengambil keputusan, Tuhan, hari ini aku tahu apapun yang kualami, biarlah aku terus memuji Engkau. Saya berikan beberapa contoh di Alkitab. Saudara nanti baca di rumah. Ada beberapa hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, apa yang mereka alami saat mereka banyak memuji-muji Tuhan. Kalau kita melihat di Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26, di situ dikisahkan bagaimana Paulus dan Silas saat mereka menginjil, ada orang-orang yang tidak senang dengan mereka dan mereka masuk dalam penjara, saudara. Mereka dimasukkan dalam penjara yang paling gelap, kaki mereka dipasung. Saya percaya mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi Alkitab mencatat di tengah-tengah pergumulan, tekanan, rintangan dan tantangan, maka Alkitab mencatat Paulus dan Silas, mulut mereka tidak penuh dengan sungut-sungut, mereka tidak mengeluh. Saudara, sebenarnya secara manusia bisa aja mereka mengeluh. Gimana ya Tuhan, kami melayani, memberitakan Injil, kok ini yang kami alami, kok masuk penjara? Mungkin bisa aja seperti itu. Tapi Paulus dan Silas tidak memilih itu, saudara. Mereka memilih dalam tengah malam, maka mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka mengagungkan Tuhan, saudara. Lihat, di tengah-tengah pergumulan persoalan, mereka tidak larut dalam kesedihan, tidak larut dalam masalah mereka, tapi mereka mengambil keputusan, mereka mengangkat tangan mereka, mereka memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Sendi-sendi perkara terbuka, saudara. Saya nggak tahu apa pergumulan kita. Setiap kita punya pergumulan dan persoalan. Mungkin ada yang mengikat kita, ada yang menekan kita saat-saat ini, saudara. Mengenai mungkin keuangan kita, mengenai hubungan kita, mungkin pekerjaan kita yang sedang bergumul sekarang. Saat ini, saudaraku, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Biar kita memilih seperti Paulus dan Silas. Di tengah-tengah pergumulan persoalan, biarlah kita memilih untuk memuji Tuhan. Dia hadir dalam puji-pujian umatnya, saudara. Saya percaya kalau Tuhan hadir, sekalipun kita punya pergumulan, punya persoalan, percayalah kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Malam hari ini, saudara, mari kita praktekkan firman Tuhan. Harus kita praktekkan, saudara. Kita harus melangkah sehingga kita mengalami mujizat, saudara. Kalau kita hanya mendengar, tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau mempraktekkan, saudara, tidak terjadi apa-apa. Tapi malam hari ini saya berdoa, biarlah hidup kita dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Saudaraku, apapun yang terjadi, jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan mengeluh. Lihat Paulus dan Silas, mereka memilih untuk memuji Tuhan. Luar biasa, saudara. Sehingga kita bisa berkata, kita bisa tegar di tengah-tengah masa yang sulit. Itu bedanya kita anak-anak Tuhan. Sehingga Daud juga pernah berkata di Mazmurnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Dia tahu ada kekuatan dari surga, ada kekuatan, ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada Daud. Malam hari ini, yang berikutnya, saudara, Daniel. Kita tahu kisah Daniel. Daniel itu hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia menjadi orang kunci, orang penting di 3 kerajaan sekaligus. 3 kerajaan. Maka Daniel itu sangat diperhitungkan. Dia sangat luar biasa. Suatu ketika maka Daniel itu mengalami pergumulan dan persoalan, saudara. Saudaraku, saat Daniel dipakai Tuhan pada saat kerajaan Darius, di kerajaan Darius, saudara baca nanti di Daniel pasal 6. Maka semua wakil-wakil raja, pejabat-pejabat tinggi, mereka tidak senang dengan Daniel. Daniel ini difitnah. Daniel mau mereka jatuhkan. Saudaraku, lihat. Dan mereka menghasut Raja Darius supaya dikeluarkan undang-undang, supaya dalam 30 hari barang siapa yang menyembah selain kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara lihat,
bagaimana pergumulan, kesukaran yang dihadapi oleh Daniel. Tapi kita melihat, saudaraku, saat Daniel mengalami hal seperti itu, nyawanya ada di ujung tanduk. Daniel menghadapi satu pergumulan yang dahsyat, saudara. Undang-undang sudah dibuat dan itu nggak bisa diubah lagi. Saudara, di Daniel 6 ayat 11, ini luar biasa firman Tuhan ini. Daniel pasal 6 ayat 11 saya akan bacakan untuk kita. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa. Daniel 3 kali dalam sehari, Alkitab mencatat dia memuji-muji Tuhan. Saudara lihat, sebenarnya nyawanya di ujung tanduk ini. Sama seperti kita, mungkin kita mengalami pergumulan, persoalan, kesukaran. Malam hari ini kita ada jawaban daripada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, tapi biar kita mengambil keputusan. Mari kita memuji Tuhan, mengangkat tangan. Karena kita tahu saat kita memuji Tuhan, maka Tuhan bersemayam atas puji-pujian umatnya. Kalau kita melihat Daniel, memang dia masuk dalam gua singa. Tapi lihat bagaimana perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna atas Daniel. Daniel itu tidak bisa dijamah oleh singa. Tuhan mengutus malaikatnya menutup mulut daripada singa. Saya percaya saat kita banyak memuji-muji Tuhan, sekalipun ada orang-orang yang berlaku curang kepada kita, ada orang-orang yang mungkin berlaku tidak benar kepada kita, yang iri kepada kita, ada orang-orang mungkin yang menginginkan kejatuhan kita. Saudaraku, jangan habiskan energi kita untuk melayani orang-orang seperti ini. Jangan habiskan energi kita untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini. Tapi mari kita seperti Daniel. Dia mengambil satu sikap yang benar. Dia datang kepada Tuhan dan dia memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi dalam kehidupan Daniel. Malam hari ini, saudara, saya juga sedang belajar ini, Bapak Ibu. Saya katakan saya katakan saya sudah lulus. Tapi saya belajar untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya menghimbau kita semua dengan segala hormat, mari hargai setiap firman Tuhan. Hormati. Alkitab berkata, orang yang menghargai, menghormati firman Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Malam hari ini, saudara, saya akan dipercaya tidak secara kebetulan kita mendengarkan acara ini. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Sehingga saya berdoa bagi kita semua, setelah kita selesai mendengar acara ini, biarlah kita mendapat satu kekuatan yang baru. Kita tetap kuat, berdiri tegak. Sekalipun kita ada badai, ada tantangan, ada kesukaran, tapi kita tetap tegar di tengah-tengah pergumulan dan persoalan kita. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ingat Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah kepadanya kita beribadah, bukan hanya Tuhan yang sanggup memberkati kita, memulihkan kita dalam keadaan baik, tapi sebelum dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan goncangan sekalipun, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup mencurahkan berkat atas kita. Daud dengan yakin berkata, di hadapan lawan-lawanku Engkau menyediakan makanan bagiku, sehingga kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Itu janji Tuhan bagi kita, setiap kita anak-anak Tuhan. Makanya pegang janji Tuhan, tangkap firman Tuhan malam hari ini, sehingga kita bukan lagi orang yang kalah dan kalah, bukan lagi orang yang lemah dan lemah. Kita anak Tuhan, kita berdiri tegak sekalipun ada badai, ada tantangan.
Sehingga Paulus berkata seperti ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan kekuatan kita, tapi kita tahu ada tangan Tuhan yang selalu terulur, dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan itu menjadi kesaksian bagi kita. Kita bisa bersaksi kepada teman-teman kita, dan mereka akan melihat luar biasa Bapak itu. Aku tahu banyak persoalannya, luar biasa Ibu itu, aku tahu pergumulannya, aku tahu. Tapi kenapa dia masih bisa berdiri sampai saya dengar? Bukan karena kekuatannya. Saya percaya dia orang yang dekat dengan Tuhan, sangat menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, sehingga ada kekuatan yang ekstra. Kekuatan dari surga turun berlimpah-limpah. Saya berdoa bagi kita semua. Benar-benar saya rindu, saya berdoa, biarlah setiap kita dikuatkan oleh Tuhan, saudara. Alkitab berkata kita orang-orang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tangkap saudara. Ketelanjangan, kelaparan, bahaya apapun tidak dapat menghalangi kasih Tuhan. Itu akan tercurah dalam hidup kita. Malam hari ini, pemazmur adalah seorang yang betul-betul rindu dekat dengan Tuhan. Pemazmur adalah orang yang selalu memuji Tuhan. Daniel 3 kali sehari memuji Tuhan. Daud memuji Tuhan berapa kali? 7 kali sehari. Daud memuji Tuhan. Tidak heran Daud mengalami kemenangan dari setiap peperangan yang dia lakukan. Alkitab mencatat di Mazmur 119 ayat 164. Alkitab mencatat maka 7 kali. Lihat, 7 kali. Ini luar biasa. Setiap saat, setiap waktu. Tidak pernah mulut daripada Daud itu bersungut-sungut. Mari kita belajar saudara. Ada kekuatan, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus memberikan, jadi jangan terlalu banyak alasan kita saudara. Asal kita membuka diri kita mau pengurapan Tuhan terus kita. Saat Tuhan mengurapi kita, disitulah kemampuan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Sehingga biarlah tema kita malam hari ini bukan sekedar tema saudara. Doa saya ini sampai kepada kita, betul-betul kita alami, kita tetap tegar di masa-masa yang sukar. Yang berikutnya saudara, saya akan lanjutkan. Ayat 6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pemazmur tahu, mereka mengerti bahwa kekuatan mereka ada di dalam Tuhan. Hari-hari ini saudara, apalagi yang bisa kita andalkan? Maaf, pandemi itu betul-betul menjamah semua sendi-sendi kehidupan kita. Apa yang mau kita andalkan? Sekarang kita tahu, harta kita gak bisa kita andalkan. Dalam sekejap bisa hilang. Mungkin hikmat pendidikan kita, jangan kita andalkan. Makanya ada istilah di atas langit ada langit, itu benar. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi Alkitab juga mencatat terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Saya berdoa kita bukan orang-orang yang mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Saudaraku, hati-hati. Alkitab mencatat dengan orang yang merasa kuat. Dia merasa aku kuat, aku bisa, aku pasti bisa berdiri, gak mungkin jatuh. Hati-hati. Kita diingatkan malam hari ini, kita baca 1 Korintus 12 ayat 10. Mari kita berubah Bapak Ibu, siapapun kita, termasuk saya juga, untuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. 1 Korintus, maksud saya 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Alkitab berkata demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, Alkitab berkata, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati. Malam hari ini jangan ada yang merasa kita kuat. Kita perlu Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jika kita dipakai Tuhan, bukan karena kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan. Jika sampai hari ini kita masih sehat, kita masih dilindungi Tuhan, bukan karena kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan. Sampai saat ini pandemi itu masih ada saudara, tapi pujilah nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kita yang sungguh-sungguh memberikan perlindungan yang sempurna atas kita. Saudaraku, itu kasih karunia. Itu soalnya tidak ada yang perlu diandalkan, tidak ada yang perlu disombongkan. Biar kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alkitab berkata saat kita merendahkan diri, maka pengurapan itu akan turun berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Pemazmur sangat mengerti rahasia ini, sehingga pemazmur tidak pernah mengandalkan kekuatan mereka, tapi mereka tahu kekuatan itu datang daripada Tuhan. Malam hari ini
masih ada Tuhan yang menolong kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia. Ada undangan Tuhan, anakku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Saat kita punya pergumulan persoalan, kepada siapa kita datang? Maaf, bukan kepada manusia, bukan kepada orang yang mungkin, oh ini pasti bisa menolongku. Maaf, Alkitab mengingatkan kita, orang yang berharap kepada manusia bisa dikecewakan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab jelas mencatat, dia tidak pernah dikecewakan. Sehingga lihat ayat 7, ayat 8, ini puncaknya saudara. Ini yang mereka alami, ini hasilnya. Saya berdoa ini yang kita bawa pulang, ini yang mau kita pegang malam hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, dikatakan ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lihat apa yang terjadi saat kita rindu dekat dengan Tuhan. Kita senang tempat kediaman Tuhan, jiwa kita hancur karena Tuhan, dan kita selalu memuji-muji Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan. Lihat, otomatis lembah Baka itu bisa berubah menjadi tempat yang bermata air. Air mata berubah menjadi mata air. Dahsyat. Alkitab mencatat, mereka punya pergumulan, yes. Mereka punya lembah Baka, yes. Kita juga punya pergumulan, punya persoalan. Tapi lihat, pergumulan persoalan itu tidak bisa lagi mempengaruhi kehidupan daripada pemazmur. Alkitab mencatat, mereka pemazmur hanya berjalan melintasi. Lihat, berjalan melintasi. Jadi hidup ini sebuah perjalanan. Saya berdoa bagi setiap kita, mari saat kita punya pergumulan, jangan diam di tempat, tapi berlangkahlah, berjalanlah terus. Saya percaya saat kita melangkah, berjalan langkah demi langkah, masalah kita akan tinggal di belakang, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan ada di depan. Itu yang perlu kita lakukan malam hari ini, saudara. Biarlah kita jangan terlalu permasalahkan masalah kita. Sampai kapanpun masalah itu tetap ada. Tapi kabar baik kepada kita, masalah itu, lembah Baka, itu akan bisa berubah menjadi tempat yang bermata air. Ada berkat, ada yang luar biasa terjadi dalam kita malam hari ini, saudara. Sehingga kita berkata, kita akan berjalan makin lama makin kuat. Itu menjadi doa saya. Saya akan tutup dengan sebuah pujian untuk kita malam hari ini. Pujian ini sangat memberkati saya dalam pelayanan. Saya berdoa pujian ini juga akan memberkati kita, sehingga kita berdoa, biarlah lembah Baka itu akan berubah menjadi tempat yang bermata air. Kita berjalan makin lama makin kuat, sehingga kita tetap tegar di masa-masa yang sukar ini. Tuhan berkati. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu,
hambamu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Musik, naikkan pujian ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajar kami untuk kami selalu merindukan-Mu. Engkau mengajar kami untuk kami selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Engkau mengajar kami untuk selalu senang akan tempat kediaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami untuk kami memiliki jiwa yang hancur akan Engkau Tuhan. Jiwa kami hancur bukan karena pergumulan dan persoalan kami, tapi bila jiwa kami hancur karena kami rindu dekat kepadamu ya Tuhan. Engkau mengajar kami untuk mulut kami penuh dengan puji-pujian, mulut kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami jika selama ini mulut kami penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan keluh kesah ya Tuhan. Ampuni kami. Malam hari ini kami mengambil komitmen untuk mulut kami penuh dengan puji-pujian. Engkau mengajar kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, kami akan berjalan melintasi lembah baka, dan lembah baka akan berubah menjadi tempat yang bermata air ya Tuhan. Dan kami akan berjalan, kami akan semakin lama semakin kuat, sehingga biarlah kami tetap tegar di masa-masa yang sukar ini, dan kami akan tampil sebagai pemenang ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang setia mendengarkan firman-Mu mulai dari awal sampai akhir ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Apapun pergumulan persoalan anak-anak-Mu hari-hari ini, kami percaya Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai Tuhan untuk acara di Amazing Ministry ini ya Tuhan. Kami berdoa hamba-Mu Pak Ginting bersama dengan seluruh tim, terus Kau mengurapi hamba-hamba-Mu ini, memberikan ide-ide yang kreatif, memberikan sukacita bagi mereka Tuhan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, Kau memberkati Tuhan pelayanan ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.